Ayat hari ini adalah 2 Samuel 19, ayat 1 sampai 15. Mari kita baca bersama. Lalu diberitahukanlah kepada Yoab, ketahuilah, raja menangis dan berkabung karena Absalom. Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu, tentara itu mendengar orang berkata, raja bersusah hati karena anaknya. Sebab itu tentara itu masuk kota dengan diam-diam pada hari itu, seperti tentara yang kena malu kembali dengan diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran. Raja menyelubungi mukanya, dan dengan suara nyaring merataplah raja. Anakku Absalom! Absalom! Anakku, anakku! Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata, pada hari ini, engkau mempermalukan semua hambamu, yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini, dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan nyawa istri-istrimu, dan nyawa gundik-gundikmu, dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu, dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini, engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini, bahwa seandainya Absalom masih hidup, dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Oleh sebab itu bangunlah, pergilah keluar, dan berbicaralah menenangkan hati orang-orangmu. Sebab aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama dengan engkau pada malam ini. Dan hal ini berarti celaka bagimu melebihi segala celaka yang telah kau alami sejak kecilmu sampai sekarang. Lalu bangunlah raja, dan duduk di pintu gerbang. Maka diberitahukanlah kepada seluruh rakyat demikian. Ketahuilah, raja duduk di pintu gerbang. Kemudian datanglah seluruh rakyat itu menghadap raja. Adapun orang Israel sudah melarikan diri, masing-masing ke kemahnya. Seluruh rakyat dari semua suku Israel berbantah-bantah, katanya, raja telah melepaskan kita dari tangan musuh kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Dan sekarang ia sudah melarikan diri dari dalam negeri karena Absalom. Tetapi Absalom yang telah kita urapi untuk memerintah kita sudah mati dalam pertempuran. Maka sekarang, mengapa kamu berdiam diri dengan tidak membawa raja kembali? Raja Daud telah menyuruh orang kepada Zadok dan Abiatar, imam-imam itu, dengan pesan, berbicaralah kepada para tua-tua Yehuda demikian, mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali ke istananya? Sebab perkataan seluruh Israel telah sampai kepada raja. Kamulah saudara-saudaraku, kamulah darah dagingku, mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali? Dan kepada Amasa haruslah kamu katakan, bukankah engkau darah dagingku? Beginilah kiranya Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku menggantikan Yoab. Demikianlah dibelokkannya hati semua orang Yehuda secara serentak, sehingga mereka menyuruh menyampaikan kepada raja pesan ini. Kembalilah, tuanku dan semua anak buahmu. Lalu berangkatlah raja pulang dan sampailah ia ke tepi sungai Yordan. Sementara itu, orang Yehuda telah sampai ke Gilgal untuk menyongsong raja dan untuk membawa raja menyeberang sungai Yordan. Amin. Dalam hidup ini, ada kalanya kita jelas-jelas sudah menang, tetapi hati tetap terasa berat. Ada kalanya masalah sudah terselesaikan, tetapi jiwa kita terasa seperti terkurung dalam terowongan yang gelap dan dalam. Dalam nas hari ini, Daud mengalami hal itu. Pemberontakan Absalom sudah dipadamkan, dan bangsa itu berhasil melewati krisis. Jika dilihat dari keadaan saja, seharusnya itu menjadi waktu untuk berpesta dan bersukacita. Namun Daud justru berteriak, anakku, anakku Absalom, dan dikuasai oleh duka cita serta penderitaan. Ayat 1-4 menggambarkan keadaan ini demikian. Kemenangan pada hari itu berubah menjadi perkabungan bagi seluruh rakyat. Para prajurit yang mempertaruhkan nyawa demi raja tidak masuk ke kota sambil menyanyikan lagu kemenangan. Tetapi seperti orang yang bersalah dan melarikan diri dengan malu, mereka masuk dengan diam-diam. Sungguh keadaan yang sangat tidak masuk akal sedang terjadi. Mengapa keadaan seperti ini terjadi? Alasan yang tampak di permukaan adalah karena Daud terperangkap dalam perasaan pribadinya sendiri, sehingga ia tidak dapat memperhatikan keadaan dan hati rakyatnya dengan benar. Tentu saja, karena anaknya Absalom mati, hal itu pasti membawa pukulan dan kehilangan yang besar bagi Daud sebagai seorang ayah. Tetapi alasan mendasar mengapa keadaan ini terjadi adalah dosa yang telah Daud lakukan. Akibat dari dosa itu begitu besar dan begitu mematikan, sampai-sampai membuatnya kehilangan kejernihan pikiran. Ada beberapa orang yang bertanya seperti ini. Daud memang berdosa karena mengambil Batsyeba. Tetapi ia sudah mendengar perkataan Nabi Nathan.
bertobat, dan menyesal. Bukankah itu sudah selesai? Bukankah dosanya sudah diselesaikan? Mereka bertanya, Daud sudah memohon pengampunan kepada Allah, dan Allah sudah mengampuni dosa Daud. Kalau begitu, bukankah seharusnya selesai? Mengapa ia masih harus terus menanggung akibat dosa itu? Tentu saja, karena dosa yang ia lakukan, Daud menangis dan meratap di hadapan Allah, serta bertobat. Karena itu, ia sungguh menerima pengampunan Allah. Namun bersama dengan itu, hal yang penting adalah bahwa Daud juga seharusnya berusaha memperbaiki dan menata kembali masalah serta keadaan yang muncul akibat dosanya. Ketika Daud melihat Amnon memperkosa saudarinya Tamar, ia tidak mengambil tindakan apapun. Dalam arti tertentu, anaknya mengikuti jalan yang telah dibuka secara salah oleh Daud sendiri. Betapa hancurnya hati seorang ayah ketika melihat hal itu? Kalau begitu, sebagai ayah, ia seharusnya menunjukkan sikap yang bertanggung jawab. Dengan permintaan maaf yang sungguh-sungguh, ia seharusnya menegur anaknya supaya berbalik dari dosa itu. Hal yang sama juga terjadi ketika Absalom membalas dendam kepada Amnon. Kegagalan Daud untuk menegur Amnon dengan benar, itu akhirnya berdampak sampai kepada Absalom, dan Daud hanya menyaksikan peristiwa itu. Sebesar kesungguhan Daud berdoa memohon pengampunan dosa di hadapan Allah, sebesar itu pula ia perlu menunjukkan tanggung jawab dengan usaha dan tindakan untuk memperbaiki bagian-bagian hidupnya yang telah menyimpang. Sekalipun ia mungkin tidak dapat bertindak sepenuhnya sebagai hakim, ia tidak boleh menghindari aib dan kelemahannya sendiri. Ia harus menghadapinya dan melakukan segala upaya supaya semuanya dapat kembali ke jalan yang benar. Daud, yang tidak menghasilkan buah kehidupan yang sesuai dengan pertobatan, menghadapi tragedi. Ia menang, tetapi tidak dapat tertawa. Rakyat yang seharusnya menyanyikan lagu kemenangan justru menjadi seperti orang-orang yang melarikan diri dan bersembunyi di dalam kota. Ia menghadapi keadaan yang begitu tidak masuk akal. Kiranya kehidupan Daud menjadi pelajaran bagi kita. Marilah kita mengingat bahwa pertobatan sejati di hadapan Allah bukan hanya pengakuan di bibir, melainkan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan dalam kehidupan nyata. Kiranya ada anugerah di tengah-tengah kita untuk sepenuhnya mengembalikan kepada Allah setiap bagian hidup kita yang telah menyimpang di hadapannya. Yoab tidak dapat membiarkan Daud terus tenggelam dalam kesedihan karena kehilangan anaknya. Yoab datang langsung kepada Daud dan menjelaskan keadaan yang sedang terjadi. Ia berkata bahwa dari perkataan dan tindakan raja saat ini, tampaknya raja membenci mereka. Dengan berkata bahwa seandainya mereka semua mati dan Absalom hidup, raja mungkin akan senang. Yoab menegur keras kelemahan Daud. Ia berkata, "Sekarang bangunlah dan hiburlah hati orang-orangmu yang telah mempertaruhkan nyawa di medan perang." Jika raja tidak melakukan itu, malam ini semua orang tidak akan tinggal bersama raja, melainkan akan melarikan diri. Dengan nada yang hampir seperti ancaman, Yoab mendesak Daud dengan sangat keras. Bagaimana perasaan Daud ketika mendengar perkataan Yoab? Tentu tidak enak. Daud jelas sudah berpesan agar Absalom anaknya diperlakukan dengan murah hati. Tetapi Panglima Yoab tidak mendengarkan permintaan Daud itu. Dan sekarang Yoab menegur Daud dengan nada yang sangat kuat. Dari sudut pandang Daud, hal itu pasti tidak menyenangkan. Tetapi saudara-saudari, bagaimana Daud bertindak? Ia menerima perkataan Yoab. Di hadapan teguran Yoab yang keras dan bahkan seakan melewati batas, Daud tidak memberikan alasan apapun. Ia tidak berdalih. Dalam ayat 8 dikatakan, "Lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang." Bahwa raja bangun dan duduk di pintu gerbang bukan sekadar berarti ia berpindah tempat duduk ke pintu gerbang. Ungkapan ini berarti ia menaruh duka citanya di belakang, menjalankan tanggung jawab publiknya sebagai raja, dan kembali ke tempat panggilan yang Allah percayakan kepadanya. Perkataan Yoab jelas merupakan perkataan yang menusuk dan menyakitkan bagi Daud, perkataan yang sulit didengar. Tetapi Daud mendengar perkataan Yoab itu sebagai suara Allah. Ia mendengarnya sebagai suara Allah yang membangunkan dirinya, yang sejenak kehilangan kejernihan pikiran dan tidak bertindak dengan benar. Dan ia taat kepada suara itu. Kadang-kadang, ketika kita dikuasai oleh perasaan dan lupa akan panggilan yang seharusnya kita jalani, Allah membangunkan hati kita melalui perkataan yang paling tidak ingin kita dengar. Pada subuh hari ini, kiranya kita mendengar suara Allah yang tertuju kepada kita. Sampai kapan engkau hanya akan terkurung dalam kesedihan dan lukamu? Sekarang bangunlah dan pergilah ke pintu gerbang yang harus engkau jaga, ke tempat panggilanmu. Kiranya kita mendengar suara Tuhan yang berkata demikian. Tuhan menghendaki agar hidup kita bukan hidup yang digerakkan oleh emosi dan keadaan.
melainkan hidup yang dipimpin oleh panggilan. Ketika Daud kembali ke tempat panggilannya, barulah gerakan pemulihan muncul di seluruh negeri. Jika kita melihat mulai ayat 9 dan seterusnya, terjadi perdebatan di antara semua suku Israel. Kesadaran mulai muncul. Mengapa kita ragu-ragu untuk membawa kembali raja yang telah menyelamatkan kita? Di sini kita melihat kerohanian Daud yang matang. Apa itu? Daud tidak berusaha merebut kembali Yerusalem dengan kekuatan dan kekerasan. Sebaliknya, ia mengirim utusan kepada suku Yehuda yang telah mengkhianatinya, dan terlebih dahulu mengulurkan tangan. Dalam ayat 12 ia berkata, "Kamulah saudara-saudaraku, kamulah darah dagingku." Bahkan ia sampai merangkul Amasa, yang pernah menjadi panglima dalam kubu Absalom. Melalui sikap Daud ini, kita melihat inti Injil. Bukankah inilah pusat Injil? Raja terlebih dahulu mengulurkan tangan pendamaian kepada para pemberontak yang seharusnya menerima hukuman. Inilah anugerah yang kita terima dari Tuhan. Daud mengutamakan kesatuan komunitas lebih daripada rasa sakit hatinya sendiri. Daripada membuktikan bahwa dirinya benar, ia memilih jalan untuk memberi anugerah, menyelamatkan orang, dan memulihkan hubungan. Hidup kita juga demikian. Kemenangan dan pemulihan sejati dalam kehidupan yang kita jalani tidak dimulai dari menaklukkan dan membuat orang lain tunduk. Itu dimulai ketika kita lebih dahulu mengampuni dan merangkul. Dalam ayat 15, kita melihat Daud sampai di Yordan dan tiba di Gilgal. Bagi bangsa Israel, tempat seperti apakah Gilgal itu? Gilgal bukan sekadar lokasi geografis. Bagi orang Israel, Gilgal dikenal sebagai tempat rohani yang sangat kuat. Tempat aib mereka disingkirkan dan perjanjian Allah dimulai kembali. Di sanalah Allah menyingkirkan semua aib Mesir. Dan di hadapan Allah mereka melakukan sunat serta menegaskan identitas mereka sebagai umat perjanjian. Namun Daud pergi menuju Gilgal untuk membasuh semua aib yang telah ia lakukan pada masa lalu dan untuk menegakkan kembali imannya dengan benar di hadapan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya tempat penderitaan, tempat air mata, dan tempat aib tempat kita berdiri hari ini menjadi Gilgal bagi kita. Allah memakukan kelemahan dan aib masa lalu kita pada salib. Dan sekali lagi, memberi kita keberanian untuk bangkit sebagai umat yang kudus dan menjalankan panggilan kita. Kiranya kita semua dapat meninggalkan rasa sakit dan duka cita, duduk di pintu gerbang, menyeberangi sungai Yordan, dan maju menuju Gilgal. Tuhan menantikan kita di Gilgal. Ia rindu memperbarui hidup kita. Dan ia juga akan membangun keluarga, serta tempat kerja kita dengan kokoh sebagai kerajaan Allah. Dengan iman seperti ini, saya sungguh memohon agar kita semua membuka minggu ini.